kita membaca buku ini, Fikih Praktis Salat, yang kita sampai kepada bab yang diperkenankan meninggalkan salat. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa tidak ada orang yang boleh meninggalkan salat. Hukum meninggalkan salat dosa besar. Sangat besar dosa orang meninggalkan salat. Hukumannya pun adalah hukuman dipenggal lehernya. Tetapi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bukan asal penggal. Yang menggal juga siapa, caranya bagaimana. Jangan digambarkan serem banget, oh tidak. Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat tanpa adanya udzur yang mengizinkannya, maka dia telah melanggar. Kalau meyakini sholat masih wajib, menurut jumhur ulama, dia pelaku dosa gede dan harus penggal lehernya, dan setelah itu dikubur di kuburan kaum muslimin menurut jumhur. Cuman kita ingatkan pada pertemuan yang lalu, yang boleh memenggal lehernya hanya hakim, pemerintah yang sah. Kemudian sebelum dipenggal lehernya ada istitab, dinasehati suruh tobat. Sampai gambarannya dirayu. Kalau nggak mau, gambarannya gini, pedang di atas, taruh di atas lehernya. Sholat nggak kau? Kira-kira apakah masih ada orang yang nggak mau sholat kalau sudah al-gojo membawa pedang di atas lehernya? Mungkin sudah tobat, langsung masuk masjid sadar. Artinya gambaran tentang hukuman itu hampir tidak terjadi. Karena apa? Orang sudah melihat pedang, sudah serem, langsung sholat. Akhirnya ke masjid, ketemu temannya baik-baik, balik lagi jadi ahli ibadah. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Kemarin tidak boleh dalam keadaan tidak bisa berdiri, boleh duduk, nggak bisa duduk, boleh baring, nggak bisa baring, boleh telentang. Sampai dengan isyarat dengan pelupuk matanya, atau membaca bacaan sholat dengan hatinya, melakukan sholat dengan hatinya. Baik. Akan tapi di sana ada orang yang boleh meninggalkan sholat. Siapakah mereka? Yang pertama, orang ketiduran. Bukan tidur-tiduran, tidur beneran. Kalau orang tidur beneran bisa dibangun, kalau orang pura-pura tidur nggak bisa dibangunin karena nggak tidur. Jadi ada orang ketiduran, nanti kita jelaskan. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, dipaksa, diancam, kalau kau sholat aku bunuh. Yang ketiga, menjamak sholat, zuhur ditinggalkan lalu diselaksanakan di waktu asar. 4 hal ini yang menjadikan sebab orang boleh meninggalkan sholat. Keterangannya sebagai berikut. Penjelasan ketiduran. Jika ada orang yang meninggalkan sholat pada waktunya karena ketiduran, maka ia tetap wajib mengqadha sholatnya di waktu yang lain. Namun dia tidak berdosa asalkan memenuhi salah satu dari 2 keadaan berikut ini. Jadi orang ketiduran lalu tidak sholat, setelah bangun wajib mengqadha sholatnya. Cuman apakah dia dosa atau tidak? Lihat berikut ini. Tidur ketika sebelum masuk waktu sholat. Jam 11 tidur, bangun-bangun asar, maka zuhur hilang. Dia tidak dosa. Kenapa? Tidurnya sebelum waktu zuhur tiba. Tidurnya sebelum waktu zuhur tiba. Ketiduran, ya sudah. Selagi tidak dosa, ya sudah. Cuman nanti setelah dia terbangun waktu asar, dia wajib mengqadha zuhurnya. Cuman mengqadhanya mah bebas, boleh nanti setelah maghrib, setelah isya atau besok. Kenapa? Karena waktu meninggalkan zuhur karena uzur, karena ketiduran, tidak dengan dosa. Kalau meninggalkan zuhurnya karena bandel, badung, maka setelah keluar dari waktu zuhur dia wajib mengqadha seketika itu juga, segera. Misalnya waktu zuhur tiba disuruh sholat, nggak mau, ayo sholat dong, nggak mau, pokoknya ayo sholat, nggak mau, maka setelah masuk waktu asar pun tetap dipaksa, dia wajib mengqadha sholatnya. Tapi kalau karena ketiduran, ya ketiduran nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelap dalam tidur, bangun-bangun sudah masuk waktu asar, zuhurnya dimaafkan tapi wajib diqadha. Yang kedua, yang tidak dianggap dosa bagi orang yang ketiduran, tidur ketika sudah masuk waktu sholat
dan orang tersebut sudah berpesan kepada orang lain yang bisa dipercaya untuk membangunkannya, atau dengan mempersiapkan alat yang bisa membangunkannya seperti alarm, jam beker. Akan tapi orang tersebut tidur pulas sehingga ia meninggalkan sholat karena tidak ada yang membangunkan atau alat yang telah dipersiapkan mengalami kerusakan. Misalnya sudah siap pasang beker, nanti misalnya duhur itu jam 12, cuman dia ngantuk banget, ya Allah saya tidur, saya mau sholat jam setengah 2 deh. Jam 12 setengah 2 kan lumayan, 1 jam setengah. Oke, dipasang beker, nggak tahu dimainin sama anaknya, yang penting tidak sengaja dia bablas sampai asar, tidak dosa. Atau dia pesan sama orang, Mas bangunin saya nanti ya, saya belum sholat, tolong bangunin jam 2. Jam 12 tidur, jam 2 dia pesan, nggak apa, nggak dosa, karena ternyata yang bangunin pergi atau karena satu hal. Nah, yang dosa adalah sudah datang waktu sholat zuhur, sudah tiba, kemudian dia langsung tidur begitu saja, menunjukkan kalau dia orangnya cuek, nggak peduli dengan sholat, bablas ya sampai asar, maka dosa dia. Ya, ada 2 model. Kalau tidurnya sebelum masuk waktu zuhur, anggap saja sebelum subuh dia tidur, nggak tahu karena bepergian dan sebagainya, capek bepergian, jam 4 itu ketiduran, tidur jam 4, bangun-bangun jam 8 pagi, nggak dosa karena tidurnya sebelum waktu subuh tiba, cuman dia wajib mengqadhanya. Ini adalah masalah tidur ya, tidur beneran, jelas. Yang kedua adalah lupa. Lupa ini lupa karena sesuatu yang halal, termasuk mohon maaf halal baca buku, saking khusyuknya jam 11 baca buku, tiba-tiba sudah maghrib, wah asar sama duhurnya hilang, biarpun mungkin nggak ada. Atau mohon maaf mesra dengan pasangan, halal kan, mungkin karena suaminya baru datang ngobrol, wah ini gimana cerita, hilang waktu duhurnya karena lupa. Kalau lupa ya lupa, tidak dosa, asalkan lupanya karena sesuatu yang halal. Kalau lupanya karena sesuatu yang dosa, maka nggak boleh, hukumnya dosa. Lupa karena sesuatu yang haram. Kita jelaskan di sini, jika ada orang yang lupa melakukan sholat tanpa disengaja, untuk lupa sengaja tanpa disengaja, untuk lupa melakukan sholatnya, maka jadi ada orang bukan sengaja. Gimana sengaja lupa? Lupa itu makhluk unik itu ya, lupa itu kalau orang ingin melupakan kan saat itu dia mengingatnya. Jadi memang ya lupa itu makhluk unik, saya ingin melupakannya, yaitu saya mengingatnya, sudah begitu saja. Ya sudah, lupa, maka dia wajib mengqadha sholatnya di saat dia ingat. Kalau dia lupa, maka dia wajib mengingatnya saat ingat ya. Kemudian, dan orang tersebut tidak berdosa asalkan lupa yang disebabkan oleh sesuatu yang mubah. Mubah itu adalah tidak haram, seperti merapikan rumah, ibu-ibu merapikan rumah, anaknya mau datang, mau ada tamu, menanak nasi, subhanallah saking konsentrasi kok lupa, ya Allah belum zuhuran, sudah masuk waktu asar, nggak dosa. Sebab namanya lupa ya lupa beneran. Kalau pura-pura lupa, Allah maha tahu, ya dosa kalau pura-pura. Atau karena suatu yang wajib, menghormati ibunya, wajib saya hormat ibuku, sampai lupa. Menolong orang tua atau menolong orang, ada kecelakaan misalnya, sibuk dia sampai lupa sholat, nggak dosa, cuman nanti wajib qadha karena lupa, jelas. Yang ketiga dipaksa.
Orang yang dipaksa untuk meninggalkan sholat, maka dia wajib mengqadha sholatnya jika sudah terbebas dari paksaan tersebut, dan dia tidak berdosa jika memenuhi syarat berikut ini. Jadi paksa memaksa itu harus ada syaratnya dong. Misalnya ada orang, kamu tidak boleh sholat. Jika dipaksa dengan ancaman yang akan menghilangkan nyawanya atau akalnya, fungsi anggota tubuhnya, kehormatan keluarganya, dan hartanya. Jadi ancamannya itu menyeramkan. Kalau kau sholat, aku bunuh kau. Aku sholat, anakmu aku bunuh, aku perkosa, atau apa. Dan dia adalah orang yang mampu mewujudkannya. Kalau awas ya, kalau sholat, aku tiup kau. Ya, tetap wajib sholat lah. Ditiup aja, ngapain tidak sholat? Oh, enggak membahayakan. Hah? Jadi ancamannya serem. Ancamannya menghilangkan sesuatu 5. Nyawanya, atau akalnya, kehormatannya, ya kan, hartanya, ya, nyawanya, akalnya, nyawa, akalnya, atau mau menjaga akal penting, wajib, mau dibunuh, atau anggota tubuhnya, sholat, kelingking ente tak potong. Wah, orangnya serem banget, mbak gunting lagi. Dan kita nggak akan mampu menolak. Yang pertama, ancamannya seram. Yang kedua, yang memaksa adalah orang yang diyakini mampu untuk wujudkan ancaman. Jadi yang mengancam itu memang orang-orang benar bisa mewujudkan. Anak umur 3 tahun ngomong, Pak, tak bunuh loh kau sholat. Ya, anak kecil langsung, iya nggak sholat. Ya, nggak bisa. Jadi yang mengancam harus orang yang memang mampu mewujudkan ancamannya. Karena terlihat adanya perangkat yang kekuatan dan kekuatan dimiliki pengancam untuk membuktikan ancaman. Misalnya bawa senjata, bawa apa. C, diduga kuat bakal membuktikan ancamannya. Benar-benar ngancam, bukan ancam-ancaman. Lah kalau teman lagi main begini, awas itu sholat, akhirnya guyonan itu temennya biasa langsung, iya enggak sholat saya. Oh, ancamannya enggak beneran kok. Ancamannya beneran enggak, atau karena apa? Mungkin kebencian agama dan sebagainya. Sholat, bunuh. Kan ada ya sentimen agama, kan ada. Maksudnya dulu kasus zaman-zaman komunis, kalau ada orang sholat dibunuh. Nah ini kan serem, maka dihukum di sini sholat bunuh, bener sholat dibunuh. Atau suatu kita ada cerita orang pergi ke mana, ke luar negeri sana, di negeri yang non muslim, kalau sholat akan dihukum, maka dia tidak sholat selagi tidak bisa lari. Kalau masih bisa lari, wajib dong sholat, biarpun bukan bohong. Misalnya apa, toilet, ya sholat di toilet, asalkan toiletnya dibersihkan, suci, pakai plastik, kayak pakai plastik. Selagi masih dia bisa lari dari ancamannya untuk melakukan sholat, maka dosa dia. Itu jadi yang menjadikan dia tidak dosa, ancamannya benar, serem ancamannya, orang yang mampu mewujudkannya. Yang keempat, tidak ada pilihan lain untuk bisa terbebas dari ancaman, nggak ada pilihan. Ente kalau sholat, ente kalau sholat di sini, anak bunuh. Berarti sholat aja di sono, kan aman, ada pilihannya ya. Kan tidak bolehnya di sini saja. Jangan, betul pakai senjata, tembak, ente sholat di sini, tak bunuh. Oh iya, siapa? Sholatnya di luar, beres. Nah kalau masih ada pilihan, nggak boleh dong meninggalkan sholat. Hanya alasannya dipaksa, selesai. Kemudian yang keempat, orang boleh meninggalkan sholat dengan menjamak. Menjamak sholat artinya menggabungkan 2 sholat di satu waktu, yaitu menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar, atau sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi waktu zuhur nggak sholat dia, cuman dia azam niat untuk melakukan sholat zuhur di waktu asar. Jadi zuhur nggak sholat beneran, waktu zuhur tiba nggak sholat dia, sampai waktu asar tiba sholat waktu asar. Lah kayak begini itu boleh orang tidak sholat zuhur tapi dilakukannya nanti. Karena apa? Udzur, menjamak karena udzur. Jika ada orang meninggalkan sholat pada waktunya karena bermaksud untuk menjamak sholat tersebut, baik jamak takdim atau jamak takhir, jamak takdim, jamak takhir,
Apakah jamak karena bepergian atau jamak karena hujan? Jamak karena hujan. Maka ia tidak berdosa dan tidak wajib mengqadha sholatnya selagi terpenuhi syarat-syarat saat menjamak sholat tersebut. Jadi bepergian langsung, lagi bepergian, ayo sholat duhur pak, enggak nanti aja deh, nunggu asar sampai perjalanan jauh, asar tiba tidak sholat duhur, baru masuk sholat asar, maka waktu meninggalkan sholat duhur tidak dosa, tidak dosa, karena sholat itu boleh dijamak, uzurnya ada, yaitu bepergian. Ini kita buat contoh ya, seseorang melakukan sholat jamak takhir sholat duhur dengan sholat asar di waktu asar, berarti ia telah meninggalkan sholat duhur di waktu duhur. Namun orang tersebut tidak dihukumi berdosa pada saat dia meninggalkan sholat duhur pada waktunya tersebut, karena dia telah berniat menjamak takhir dengan sholat asar, atau dia telah berniat mengakhirkan sholat duhur di waktu asar. Selesai jamak. Ada catatan tentang jamak plus kemudahan yang kami hadirkan dalam buku kecil, buku jamak, bisa saja dipakai pegangan untuk sholat di atas tol, macet jalan segala macam. Kalau tidak salah judulnya solusi sholat saat jalan macet, itu kalau tidak salah bukunya ya, apa lupa judulnya. Itu memang kami buat buku itu untuk menolong saudara-saudari kita yang di Jakarta itu setiap hari tidak tahu berapa ribu orang meninggalkan sholat karena tidak ada ilmunya, bukan karena mereka menentang Allah, mereka orang beriman, masuk neraka takut, cuman kenapa dia meninggalkan sholat? Karena tidak mengerti kalau sholat itu mudah. Maka kita buatkan satu catatan sholat macet, solusi sholat saat di atas kendaraan dan macet. Baik, kemudian cara mengqadha sholat tadi kan ketiduran nggak sholat, lupa nggak sholat. Lalu bagaimana cara mengqadhanya? Cara mengqadha sholat ya mengqadha sholat duhur yang anda tinggalkan tidak harus diqadha di waktu duhur, boleh asar, boleh malam, jangan nunggu besok duhur. Ini adalah sebagian keyakinan sebagian orang, sholat duhur nanti diqadhanya kalau masuk waktu duhur, ya enggak. Akan tapi lebih cepat lebih bagus, namanya bayar utang. Kami hutang uang pada anda 1 juta rupiah, kata yang punya, ya kapan aja dah lebih bagus, kapan aja dah dibayar, ya selagi kapan aja tetap lebih cepat lebih bagus, lebih cepat lebih bagus, tidak usah nunggu ahad depan. Jadi kalau anda meninggalkan duhur karena ketiduran misalnya, maka anda mengqadha duhur boleh maghrib, boleh isya, boleh kapan saja. Qaidahnya kapan lebih cepat itu lebih bagus. Kemudian ada perbedaan antara orang yang meninggalkan sholat karena badung bandel atau meninggalkan sholat karena uzur tidur dan lainnya. Jika ada orang ketinggalan sholat karena uzur, ketiduran, karena lupa, maka mengqadhanya bebas, boleh besok, boleh tahun depan, boleh 10 tahun yang akan datang. Karena apa? Waktu anda meninggalkan sholat karena uzur, bukan karena badung bandel, tidak. Makanya qadha, misalnya ketiduran, mana ma'an sholatin falyusalliha mata istaiqadha. Kalau orang ketiduran, ya sholatnya nanti kalau bangun, bebas kapan saja. Karena waktu saya meninggalkan ada uzur, jadi dimaafkan. Tapi kalau meninggalkannya karena badung bandel, suruh sholat enggak, duhur hampir habis, enggak mau, sholat enggak, masuk waktu asar, maka dia wajib mengqadha saat itu juga dipercepat. Karena apa? Waktu meninggalkannya karena bandel, bukan karena lupa, bukan karena adanya uzur yang disebutkan tadi. Ini saja, wallahu a'lam. Kita baca dulu dah. Wajib disegerakan yaitu ketika meninggalkan sholat tanpa uzur. Mengqadha wajib cepat kalau anda meninggalkan sholat tanpa uzur, malas-malesan dan sebagainya. Dianjurkan disegerakan ketika meninggalkan sholat karena uzur. Kalau uzur karena ketiduran, karena lupa tadi, maka memang cara mengqadhanya tidak harus secepatnya.
boleh kapan saja, tahun kapan saja, akan tapi tetap lebih bagus adalah mempercepat bayar utang. Wallahu a'lam bishawab.